Salam jumpa pemirsa dalam program C-News Network. Berita Cilacap dan sekitarnya, aktual, tajam, dan terpercaya. Inilah berita selengkapnya. Kembali, warga Dusun Karangjati, Desa Karangpakis, Kecamatan Nusa Wungu yang tergabung dalam Forum Peduli Desa Karangpakis FPDK mendatangi Balai Desa Karangpakis meminta Kepala Desa Karangpakis segera memberhentikan Ihsanuddin sebagai Kardus 5 Karangjati. Audiensi warga Dusun Karangjati dengan Camat Nusa Wungu Agus Supriyono, Kades Karangpakis Rudin, Forkom Pincam dari Kapolsek Nusa Wungu Babin Kamtipmas Ahmad Faujin, dari Koramil Nusa Wungu Pelda Turut, dan Ketua BPD Tarso digelar di Aula Balai Desa Karangpakis. Ihsanuddin merupakan Kepala Dusun Grumul Karangjati yang saat Program Agraria Nasional PRONA diberi tugas oleh pemerintah Desa Karangpakis menangani warga yang ingin mengajukan pembuatan sertifikat tanah di wilayah Dusun Karangjati. Kemulut Kadus Ihsanuddin bukan hanya tentang persoalan sengketa sertifikat tumpang tindih Masjid Ar-Rahmat, Ponpes Salafiyah, tapi banyak pengaduan dari warga tentang tingkah laku dari Kadus Ihsanuddin yang membuat warga marah dan merasa ditipu. Dalam berita acara pemeriksaan BAP yang dilakukan pemerintah Desa Karangpakis berdasar pengaduan dari warga Dusun Karangjati, Desa Karangpakis didapat pengaduan dari warga bernama Muslimah mengatakan Kadus Ihsanuddin melakukan penipuan meminta paman Muslimah, Mince, menggadaikan sawah atas nama SPPT almarhum Sainem dan uangnya dipakai mereka berdua, Mince dan Ihsanuddin, sejumlah total 60 juta. Pengaduan dari Taufik Hidayat, Kadus Ihsanuddin mengusulkan mengurus masalah tanah Taufik Hidayat lewat pengadilan dan meminta uang ke Taufik sejumlah 280 juta tanpa perintah dari pengacara. Setelah ditelusuri, uang tidak diberikan ke pihak pengacara, tapi dipakai untuk kepentingan pribadi. Pengaduan dari Ngasifuddin, Kadus Ihsanuddin membuat sertifikat tanah wakaf Masjid Ar-Rahmat dan batas tanah di samping masjid, meski tanah wakaf tersebut sudah bersertifikat terlebih dahulu. Pengaduan dari Sukiman, Kadus Ihsanuddin meminta uang pembayaran SPPT 2 kali, padahal uang SPPT sudah pernah ditarik. Sedangkan jawaban atas tuduhan warga dijawab oleh Kadus Ihsanuddin, beliau tidak melakukan hal tersebut dan perbuatan tersebut adalah fitnah. Koordinator Lapangan Forum Peduli Desa Karangpakis, Saimin, mengatakan atas permintaan warga meminta Kades Karangpakis untuk segera mencopot jabatan Kadus karena Ihsanuddin sudah tidak berkompeten dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, terlalu banyak masalah yang diperbuat oleh Ihsanuddin yang merugikan warga. Camat Nusa Wungu Agus Supriyono mengatakan untuk mencopot jabatan Ihsanuddin sebagai Kadus ada mekanismenya yang diatur dalam peraturan daerah. Kepala Desa Karangpakis Rudin menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat dengan melaksanakan klarifikasi dari kedua belah pihak sebagai pedoman perangkat desa, memutuskan hasil yang dicapai. Langkah selanjutnya membuat teguran secara tertulis SP1. Warga tidak puas atas keputusan hasil audiensi yang hanya memberikan surat peringatan tertulis SP1. Warga tetap meminta Kepala Desa secepatnya memecat Kadus Ihsanuddin. Dari Bapak Taufik Hidayat mengatakan Ihsanuddin mempersulit masalah pertanahan Kadus I, mengusulkan lewat pengadilan dan meminta uang kepada yang bersangkutan tanpa ada perintah dari pengacara, dan setelah ditelusuri uang tersebut tidak masuk pengacara, akan tetapi ada kemungkinan digunakan untuk kepentingan pribadi.
280 juta rupiah. Dari Humus Selima mengatakan bahwasanya benar Iksanuddin melakukan penipuan. Pada waktu itu Paman Humus Mince diprovokatori untuk menggadaikan sawah atas nama SKPT Ibu Sainem almarhumah, dan uangnya dipakai untuk bersama 50-50. Bisa mengatakan bahwasanya uang yang dipakai bersama dengan saudari Iksanuddin, yang pertama 30 juta ke orang-orang sembuh, yang kedua 20 juta ke orang-orang rawat, yang ketiga 10 juta ke orang-orang hakis dan haji. Kemudian yang kedua, jawaban yang kedua ada dari Bapak Islam. Paman Humus, Mince, tulisnya Mince. dalam kurung Mince, diprovokatori no. Kon gak ada kena sawah SPPT atas nama Mebiyungku. Duit dienggo bareng wong loro. Wah, Menggadaikan Pemeralat berarti. pada waktu itu pamane Mince pengen ngerokit mau wis. diprovokatori untuk menggadaikan sawah dan uangnya. Sawah iku atas nama SPPT Biyungku. Boleh, sawah atas nama Sainem. Ibu Iya, Yayune Mince itu. Sainem. Sainem itu mbak kayunya Almarhumah. Mince. Sainem itu mbok kayune Mince. Sainem almarhumah dan uangnya Dipakai pokoknya di 30 juta ki separuhan dipakai untuk Jadi kita saling menghargai, saling mengerti terhadap haknya dan tidak saling mengganggu terhadap merampas haknya yang lain. Saya ulangi, biar kita sama-sama jelas. Kemudian nanti silakan masing-masing pihak yang merasa dirugikan atau tidak nyaman, silakan untuk melakukan upaya hukum. Sekali lagi bahwa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa ataupun dari Bapak Samadi berkaitan dengan BAP ataupun tidak bisa memutuskan pada hari ini, mohon maaf Pak, pada tahun 2000 sekitar 2002 kalau enggak sekitar 2003 dari warga Karangjati pernah mengajukan pemberhentian saudara Iksanuddin, akan tetapi saya mewakili warga Karangjati ya, satu mengajukan kepada kepala desa untuk menurunkan Kadus Iksanuddin yang sudah tidak berkompeten menjadi Kadus Karangjati. Satu itu. Yang kedua, Kadus Iksanuddin terlalu banyak masalah-masalah yang selama ini masih berjalan di Karangjati. Yang ketiga, saya juga sudah mengajukan dengan berbagai lampiran-lampiran dengan persetujuan warga Dusun Karangjati yang mungkin 90% mempersetujui untuk turunnya Kadus Iksanuddin. Yang keempat, harapan kami kepada Kepala Kades untuk secepatnya memutuskan turunnya Kadus Iksanuddin. Terus tadi kan sudah ada jawaban dari pemerintah desa terkait dengan sudah dikeluarkan SP1 untuk Kadus Iksanuddin. Tanggapan dari warga masyarakat sendiri seperti apa? Yang jelas dari saya kurang puas Pak, kurang puas dari keputusan Kepala Desa karena dari Kadus Iksanuddin itu sudah bukan satu kali pengajuan dari warga Pak, sudah 3 kali ini. Apa yang disampaikan oleh warga tentunya ini diklarifikasi oleh kepala desa. Betul apa tidak apa yang disampaikan oleh masyarakat. Beberapa pengaduan seperti dianggap tidak adil, ya, penyalahgunaan wewenang, membuat keputusan sepihak. Ini tentunya diteliti, diklarifikasi dari mereka yang mengadukan. Kalau memang terbukti, ya ada tahapan-tahapannya, mekanismenya. Kalau itu merupakan pelanggaran perda, ada sanksi administrasi, mulai dari
teguran lesan. Kemudian 1 bulan teguran lesan ada perbaikan apa tidak. Kalau tidak ada, teguran tertulis pertama. Itu juga ada waktunya. Disertai dengan kewajiban-kewajiban dari saudara kadus. Itu kalau memang terbukti dari hasil penelitian klarifikasi dari kepala desa. Kemudian teguran tertulis kedua kalau tidak mampu memenuhi kewajibannya, sampai dengan pemberhentian sementara kalau memang tidak bisa memperbaiki selama 6 bulan. Baru kalau memang itu tidak dipenuhi terhadap tuntutan masyarakat yang dibuktikan mungkin betul, itu diberhentikan. Nah, dari pemerintah desa menerima aduan dari warga masyarakat di wilayah Grunggul Karangjati yang isi aduannya adalah menuntut bahwa atas nama Bapak Iksanuddin sebagai Kadus Karangjati diminta untuk mengundurkan diri karena cara kinerjanya itu sudah tidak bisa diterima oleh warga masyarakatnya. Sehingga dengan pengaduan yang diminta oleh warga masyarakat ke pemerintah desa, akhirnya pemerintah desa menindaklanjuti permohonan dari warga masyarakat Grunggul Karangjati. Kebetulan pada hari ini pemerintah desa melaksanakan kelanjutan permohonan tersebut melalui mengklarifikasi dari kedua belah pihak, baik pihak yang diadukan maupun pihak yang mengadukan. Sehingga muncullah satu keputusan kepala desa yang nantinya menjadikan bahan kekuatan bagi kedua belah pihak, juga bahan yang nantinya bagi kadus desa mungkin bisa menjadikan satu pedoman maupun acuan dalam melaksanakan kegiatan selama aparatur pemerintah desa di Grunggul Karangjati tersebut. Dan dikala ada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan teguran kepala desa kepada Bapak Kadus Iksanuddin selaku kepala dusun Karangjati, untuk tahapan selanjutnya oleh pemerintah desa akan dilaksanakan teguran yang berupa tertulis, dalam arti bentuknya adalah SP1. Itulah yang saya beri keterangan kepada panjenengan semuanya. Dari Balai Desa Karangpakis, Nani Eko memberitakan. Diperkirakan oleh panjenengan saya mengada-ada. Demikian pemirsa, informasi berita Cilacap dan sekitarnya dalam program C-News Network. Seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.